teman-teman semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah Audit Manajemen dan kami akan menjelaskan materi tentang standar profesi audit internal. Oke rekan-rekan, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lazardi Imani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama tentang pengenalan pengendalian internal. Nah, pengendalian merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan sistem pengendalian internal dan prinsip pengendalian internal digunakan untuk membatasi perilaku kita pada titik ekstrim tertentu. Nah, contoh aktivitas pengendalian seperti bank yang memberikan PIN sebagai alat pengendali atas akses ke ATM sehingga orang yang tidak berhak tidak bisa mengaksesnya. Nah, perusahaan juga harus menerapkan pengendalian sebagai alat bantu untuk mengarahkan perilaku karyawan dan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis, informasi bisnis yang akurat, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Manfaat sistem pengendalian internal sendiri ini adalah dapat melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Nah, salah satu pelanggaran pengendalian internal yang paling serius adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan atau employee fraud adalah tindakan yang sengaja untuk menipu perusahaan demi keuntungan pribadi. Penipuan ini meliputi pencurian kecil-kecilan seperti lebih catat beban perjalanan dinas dengan sengaja dan yang lain sebagainya. Yang paling ekstrim seperti penggelapan uang miliaran rupiah melalui skema penipuan yang rumit. Nah, informasi yang akurat sangat penting untuk menjalankan perusahaan dengan sukses. Perlindungan aset serta informasi yang akurat sering kali berjalan beriringan. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan pengendalian internal. Nah, Sarbanes-Oxley Act atau SOA adalah sebuah landasan yang disahkan pada 23 Januari oleh Kongres Amerika Serikat. Nah, undang-undang tersebut dikenal sebagai Public Company Accounting and Investor Protection Act of 2002 atau Undang-Undang Perlindungan Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik yang seringkali disebut XOX atau RBOX. Untuk auditor eksternal maupun internal, SOX merupakan sistem baru dalam proses audit perusahaan swasta, sebuah revisi atau independensi dan level baru dari proses pelaporan audit pada perusahaan publik. Untuk manajemen perusahaan diwajibkan untuk meningkatkan jaminan terhadap konflik kepentingan sertifikasi yang jelas atas penyimpangan dokumen penting, pelaporan internal kontrol atas laporan keuangan, dan perbaikan atas kriteria pengungkapan. Lalu di sini terdapat perbedaan antara pengendalian internal dan pengendalian manajemen. Dalam pengendalian internal terdiri dari pengendalian internal dan juga pengendalian eksternal, tetapi dalam pengendalian internal sendiri itu terdiri dari pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi. Pada pengendalian manajemen lebih menekankan pada pencapaian tujuan perusahaan dan menghubungkan pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pengendalian internal lebih menekankan pada pengendalian administratif terhadap otorisasi atas transaksi dan mengamankan aktiva perusahaan dengan melakukan pencatatan akuntansi yang baik. Lalu, pada pengendalian manajemen lebih menekankan pada pengendalian eksternal, sedangkan pada pengendalian internal tentu saja lebih menekankan pada pengendalian internal. Dan pengendalian manajemen meliputi semua kegiatan manajemen seperti produksi, transportasi, dan riset daripada aktivitas akuntansi. Sedangkan pada pengendalian internal meliputi aktivitas akuntansi untuk mengamankan aset perusahaan, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang ketiga, mendorong ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengendalian preventif, detektif, dan korektif.
Apa saja yang dimaksud dengan pengendalian preventif, detektif, dan korektif? Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang diterapkan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pengendalian detektif dirancang untuk menemukan terjadinya kecurangan, dan pengendalian korektif dirancang untuk memastikan bahwa tindakan korektif diambil untuk memperbaiki. Pentingnya kegiatan audit internal harus membantu organisasi menerapkan pengendalian yang efektif, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, serta mendorong perbaikan yang terus-menerus. Baik, berikut adalah presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Maulana dengan NIM 209. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang standar-standar pengendalian internal. Di poin pertama ini, standar pengendalian internal. Standar operasi merupakan elemen kunci dalam proses pengendalian. Standar-standar operasi dapat berasal dari berbagai sumber. Dari sumbernya itu ada standar produksi, standar akuntansi biaya, standar tugas, standar industri, standar historis, dan juga ada standar estimasi terbaik. Sedangkan standar umum meliputi keyakinan wajar, perilaku yang mendukung integritas, kompetensi, tujuan pengendalian spesifik, dan pengawasan pengendalian. Lalu untuk poin kedua, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pengertian pengendalian internal AICPA dalam Hebert 1979-122. Itu menyebutkan bahwa karakteristik sistem pengendalian internal yang baik itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada tujuan pengendalian akuntansi tergantung pada kompetensi dan integritas personal, independensi, fungsi yang diberikan, dan pemahaman mereka tentang prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua ada pemisahan fungsi yang cukup, adanya pemisahan fungsi yang jelas atas fungsi yang berlainan untuk tujuan pengendalian internal. Pemisahan fungsi tersebut adalah dengan menempatkan orang-orang yang berbeda dalam satu posisi. Lalu yang ketiga ini ada transaksi dibuat sesuai dengan bukti yang independen yang membutuhkan otorisasi, di mana otorisasi diberikan oleh orang yang berwenang dan transaksi sesuai dengan masa otorisasi. Lalu yang keempat ada transaksi dicatat dalam jumlah dan periode akuntansi pada saat transaksi tersebut terjadi dan diklasifikasikan dalam akun yang tepat. Lalu yang kelima ada perolehan aktiva atau aset harus dibatasi dengan otoritas seseorang. Dan yang keenam ada aktiva atau aset yang ada harus dibandingkan dengan catatan akuntansinya. Oke, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sarana untuk mencapai pengendalian. Jadi di sini itu dalam sarana yang digunakan untuk mencapai pengendalian ada beberapa sarana operasional yang dapat digunakan manajer untuk mengendalikan fungsi di dalam perusahaan. Itu ada beberapa poin. Jadi yang pertama ini ada organisasi atau organization. Ini merupakan struktur yang disetujui untuk orang-orang di dalam perusahaan sehingga perusahaan tersebut mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis. Lalu yang kedua ada kebijakan atau policies. Ini adalah pernyataan prinsip yang menjadi pedoman dan membatasi tindakan. Lalu selanjutnya ini ada prosedur. Prosedur ini adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Terus selanjutnya yang keempat ada personalia atau personel. Personel ini mencakup orang-orang yang ditugaskan yang ada di dalam organisasi. Jadi orang-orang tersebut itu harus membentuk kualifikasi untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Bentuk pengendalian terbaik untuk di samping kinerja masing-masing individu adalah supervisi. Jadi standar supervisi yang tinggi itu harus ditetapkan juga di setiap personilnya. Lalu selanjutnya ada akuntansi. Jadi akuntansi ini merupakan sarana yang sangat penting untuk pengendalian keuangan pada aktivitas dan sumber daya. Akuntansi ini membentuk kerangka kerja yang bisa disesuaikan dengan pemberian tanggung jawab. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini ada penganggaran atau budgeting. Jadi budgeting ini sebuah pernyataan hasil-hasil yang diharapkan yang dinyatakan dalam bentuk numerik.
Lalu yang selanjutnya ini ada pelaporan atau reporting. Ini laporan ini emang harus dilakukan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dedi Aulianur Rahman dengan NIM 2018310210. Ya, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja pengendalian. Nah, pada kerangka kerja pengendalian sendiri bisa dilihat pada buku YPAI 4 pada bab 2. Dan kerangka kerja pengendalian sendiri dibagi menjadi beberapa kerangka. Yang pertama itu ada kerangka pengendalian tradisional, yang kedua ada kerangka pengendalian berpendekatan internal, dan yang ketiga ada kerangka pengendalian internal terpadu, dan yang terakhir ada kerangka pengendalian JOSO. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan dari beberapa kerangka tersebut, saya akan memberikan informasi perihal kerangka kerja pengendalian sendiri. Nah, dalam perusahaan terdapat beberapa jenis aktivitas pengendalian yang diyakini tepat atau pas yang bisa diterapkan dengan mengikuti lingkungan operasi yang ada di perusahaan dan pengorganisasiannya. Nah, jenis aktivitas pengendalian itu diturunkan dari hasil penganalisaan ciri dan lingkungan operasi yang dibahas dan digambarkan dalam suatu konsep yang disebut sebagai kerangka kerja pengendalian. Nah, pada seseorang penanggung jawab kegiatan organisasi itu dapat mencampurkan atau memilih salah satu dari kerangka tersebut untuk diterapkan di lingkungan operasi kegiatannya. Namun dari beberapa kerangka tersebut bisa dikombinasi atau dipilih salah satu saja, dan bisa disesuaikan dengan kondisi atau karakter kegiatan dan lingkungan operasi kegiatan yang sedang direviewnya, seperti itu. Dan pengguna kerangka kerja pengendalian ini penting untuk meyakinkan bahwasannya kerangka kerja pengendalian ini sebagai dasar bagi pemilihan jenis pengendaliannya. Nah, pemilihan ini menjadi dasar bagi evaluasi hasil pekerjaan perancangan dan pengendalian, agar diperlukan tindakan penyempurnaan untuk perlu mengurangi analisa dari awal, seperti itu rekan-rekan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dua dari 4 kerangka yang ada pada kerangka kerja pengendalian. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya yang mengenai kerangka kerja pengendalian sendiri. Nah, di sini saya akan membahas dari kerangka pengendalian tradisional. Nah, kerangka pengendalian tradisional sendiri terdiri atas 8 unsur pengendalian yang ada pada kerangka tersebut. Yang pertama itu ada pengorganisasian, ada perencanaan, ada kebijakan, ada prosedur, ada pencatatan, pelaporan, personalia, dan yang terakhir ada review internal sendiri, rekan-rekan. Nah, dan di sini saya akan membahas satu persatu dari 8 unsur tersebut. Yang pertama itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri adalah proses untuk merangkai sumber daya yang dimiliki organisasi agar dapat dicapai suatu produktivitas atau produksi yang ada di sebuah keefisiensian dalam proses, untuk meyakinkan bahwasannya
keseluruhan gerak-gerik dari perusahaan atau kinerja dari perusahaan itu menuju pencapaian dari tujuan perusahaan sendiri, seperti itu rekan-rekan. Nah, yang kedua ada perencanaan. Di perencanaan sendiri adalah penetapan di muka atau apa yang hendak dicapai atau apa yang ingin diraih sama sebuah organisasi, dan cara yang harus ditempuh dan seperti strategi yang harus kita laksanakan itu seperti apa rekan-rekan untuk mencapai sebuah tujuannya. Dan perencanaan memberi arah pada setiap gerak-gerik organisasi, sehingga setiap organisasi itu mempunyai fokus dan seperti halnya kayak konsisten terhadap tujuan yang ingin dicapainya, seperti itu. Dan perencanaan sendiri yang dituangkan dalam bentuk angka-angka atau laporan-laporannya disebut sebagai anggaran atau budget. Nah, di budget sendiri kan seperti halnya kayak rencana untuk kedepannya, seperti itu, dan merupakan alat yang penting dalam sebuah organisasi. Dan yang selanjutnya ada kebijakan. Nah, di kebijakan sendiri, pilihan cara yang dipilih manajemen itu perlu dibakukan menjadi kebijakan organisasi, dan karena sifat penetapannya sendiri yang demikian, dan kebijakan sendiri sering berubah dengan terdapatnya perubahan dalam struktur manajemen senior sendiri rekan-rekan. Maka dari itu, perputaran yang tinggi pada tingkatan manajemen senior mungkin akan mengganggu konsistensi dari usaha-usaha untuk mencapai sebuah tujuan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, seperti itu rekan-rekan. Dan yang keempat sendiri ada prosedur. Prosedur sendiri adalah merupakan sebuah rangkaian step-step atau langkah untuk meyakinkan bahwa hal yang sama mendapat perlakuan yang sama, seperti itu rekan-rekan. Jadi prosedur ini merupakan bentuk pengendalian paling efektif dan efisien untuk memangkas biaya atau meminimalisir biaya dan waktu untuk pengambilan keputusan sendiri rekan-rekan. Dan untuk yang selanjutnya adalah pencatatan. Di pencatatan sendiri merupakan unsur pengendalian untuk mengatasi daya ingat manusia yang terbatas. Maka dari itu sumber daya manusia itu pasti memiliki sifat lupa. Maka dari itu pencatatan ini sangat berguna dalam kendala yang akan dihadapi oleh sumber daya manusia tersebut, seperti itu rekan-rekan. Dan catatan yang baik adalah catatan yang mampu menggambarkan peristiwa atau kejadian yang akan dicatat, dan pada saat ia melakukan sesuatu, seperti itu rekan-rekan. Dan yang selanjutnya adalah pelaporan sendiri. Pelaporan ya. Nah, mungkin kita bahas laporan sendiri ya, sama dengan halnya kita menyiapkan sebuah laporan. Nah, laporan sendiri adalah alat bantu untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen senior ataupun dari pihak sumber daya manusia yang semuanya yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, laporan itu harus dirancang dengan sebaik mungkin, seefisien mungkin, sehingga bisa menjadi kebutuhan para manajemen senior untuk mengambil sebuah keputusan yang membantu perusahaan tersebut untuk lebih tinggi atau bisa dikatakan lebih berkembang lagi, seperti itu rekan-rekan. Dan yang selanjutnya ada personalia. Dan personalia sendiri itu untuk meyakinkan bahwasannya organisasi itu dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan seefisien mungkin. Dan maka dari itu harus memiliki personil yang lebih kompeten, seperti itu rekan-rekan. Dan komitmen hanya pada kompetensi harus dimulai sejak saat perekrutan dan dilanjutkan pada pengembangan pembinaan dan pengembangan personil sendiri rekan-rekan. Dan untuk yang terakhir ini ada review internal. Review internal sendiri adalah cara terbaik untuk mendapatkan umpan balik atau feedback
tentang kecukupan pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan sebuah feedback yang baik dalam sebuah organisasi harus memiliki unit yang bertugas untuk melaksanakan review terhadap rancangan dan penerapan pengendalian yang diorganisir independen dari unit-unit setiap unit-unit operasionalnya sendiri, rekan-rekan. Dan yang selanjutnya adalah kerangka pengendalian yang memiliki berpendekatan internal seperti itu, rekan-rekan. Nah, di dalam kerangka tersebut memiliki rancangan dan penerapan pengendaliannya, dan keberadaan dan efektivitasnya dapat diamati dari terdapatnya. Yang pertama itu adalah struktur organisasi dan pemisahan fungsi, dan yang kedua ada uraian tugas dan metode pendelegasian kewenangan. Dan yang ketiga ada pegawai yang memiliki kompetensi yang sangat baik. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada prosedur yang sehat yang dilaksanakan oleh seluruh organisasi, rekan-rekan. Nah, namun dalam 4 unsur di atas itu sama halnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun ya di sini juga ada beberapa faktor yang menyebabkan kerangka ini juga kayak merasa kayak bersifat keras dan bersifat kaku seperti itu, rekan-rekan. Dan yang selanjutnya itu ada struktur pengendalian yang diidentifikasi terdapat pada organisasi. Yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian sendiri integrasi berbagai alat pengendalian akan membentuk struktur. Yang pertama yaitu terdapatnya suatu suasana atau budaya yang sadar atas pengendalian tersebut. Dan yang kedua itu ada sistem akuntansi. Di sistem akuntansi ini integrasi berbagai alat pengendalian juga membentuk struktur yang kedua yang disebut sistem akuntansi. Dan yang ketiga adalah integrasi alat pengendalian akhir yang membentuk struktur yang ketiga yang disebut dengan prosedur pengendalian. Seperti itu, rekan-rekan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa hal yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah kata, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febriani Sarwinda dengan NIM 218, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu terkait dengan materi kerangka pengendalian internal terpadu dan kerangka pengendalian COSO yang ada di buku YPAI 4 bab 2. Jadi, yang pertama adalah kerangka pengendalian internal terpadu. Di sini, pengendalian internal itu terdiri atas 5 komponen yang saling terkait dan juga dipolakan dalam suatu bentuk piramid. Yang pertama, di sini ada lingkungan pengendalian. Sebenarnya apa sih lingkungan pengendalian? Jadi, ini merupakan susunan dari standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya suatu pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Dan lingkungan pengendalian ini pun cukup dasar, seperti mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lalu yang kedua, ini ada penilaian risiko atau risk assessment, rekan-rekan. Jadi penilaian risiko ini melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. COSO 2013 contohnya ini merumuskan definisi risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak merugikan bagi siapa? Bagi pencapaian tujuan dalam suatu organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, kita mengenal dengan yang namanya kegiatan pengendalian atau control activity. Jadi di kegiatan pengendalian ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya suatu arahan dari manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, kegiatan pengendalian ini dilaksanakan pada semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi, seperti itu. Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Jadi setiap organisasi ini memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan. Jadi manajemen harus memperoleh
menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal, yang relevan dan berkualitas, ataupun juga yang berasal dari sumber eksternal. Nah, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya yang berfungsi sebagaimana mestinya, komunikasi ini hendaknya atau yang dimaksud di sini adalah kerangka pengendalian internal COSO itu sendiri. Lalu yang kelima ini ada kegiatan pemantauan atau monitoring activity, di mana komponen ini tuh merupakan satu-satunya komponen yang berubah nama, karena sebelumnya komponen ini hanya disebut sebagai pemantau atau monitoring saja. Perubahan ini itu dimaksudkan untuk memperluas persepsi pemantauan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing 4 komponen pengendalian intern lainnya. Nah, itu tadi untuk kerangka pengendalian internal terpadu. Sekarang adalah saya akan menjelaskan terkait dengan kerangka pengendalian COSO, di mana di suatu rangkaian tindakan itu pasti mencakup seluruh kegiatan organisasi yang dilakukan, benar? Nah, orang untuk mendapatkan keyakinan yang wajar, ini ada beberapa tujuan yang akan dicapai. Antara lain ada proses, kemudian orang, keyakinan yang memadai, tujuan terdiri dari operasi pelaporan keuangan, ketaatan, dan lingkungan pengendalian. Saya mulai penjelasannya dari orang. Yang pertama yaitu di mana kita selalu melihat proses, maksud saya ya. Yang pertama adalah proses, di mana kegiatan yang dilaksanakan secara internal atau melintasi unit atau fungsi organisasi ini dikelola melalui proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Seperti itu. Lalu untuk orang, di mana di sini sebagaimana kita sudah ketahui bahwa pengendalian internal ini dipengaruhi oleh manajemen dan personil lain dalam suatu organisasi, seperti itu. Jadi pengendalian internal ini dicapai oleh orang-orang dalam organisasi melalui apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Lalu yang selanjutnya ada keyakinan yang memadai. Dalam pengendalian internal hanya mampu memberikan sebuah keyakinan memadai kepada manajemen terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Lalu yang keempat adalah tujuan terdiri dari operasi, pelaporan keuangan, dan juga ketaatan. Serta yang terakhir ini lingkungan pengendalian. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa segala kondisi yang membentuk struktur yang menjadi prasyarat dalam organisasi agar budaya sadar pengendalian ini bisa tumbuh. Karena unsur utama setiap kegiatan adalah orang, atribut individual mereka termasuk integritas. Jadi nilai etika dan kompetisi serta lingkungan di mana mereka beroperasi ini sangat sangat berefek lah untuk organisasi tersebut. Nah, selanjutnya baik, di sini saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya, masih di buku YPAI 4 bab 2 terkait dengan pengukuran risiko. Jadi pengukuran risiko ini adalah keberhasilan dalam mengenali dan mengukur risiko akan dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan pengendalian yang terbentuk. Jadi dalam suatu lingkungan pengendalian yang kuat, anggota organisasi ini akan memiliki kesadaran akan risiko yang tinggi juga. Demikian sebaliknya, apabila kesadaran risiko di antara anggota organisasi ini rendah, dengan begitu pula lingkungan pengendalian yang lemah. Seperti itu. Jadi saling berkesinambungan antara inisiatif atau kesadaran dan juga risiko. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini adalah aktivitas pengendalian. Jadi dalam aktivitas pengendalian ini kita tahu yang namanya ciri pengendalian. Jadi ciri pengendalian ini diyakini bahwa pengendalian adalah suatu hal yang unik bagi satu organisasi tersebut. Jadi bagaimana caranya pengendalian ini harus memiliki ciri atau rancangannya itu harus sesuaikan dengan kegiatan apa yang hendak dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu contoh pengendalian ini ada otorisasi dan segala macamnya. Selanjutnya karakter pengendalian ini dibagi menjadi dua. Ada karakter keras dan karakter lunak. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bani Novanto Irawan dengan NIM 2018-310-380. Di sini izinkan saya untuk memberikan penjelasan pada buku YPAI 4 bab 2 dalam pengendalian internal, khususnya di bagian sistem informasi dan komunikasi serta kerangka pengendalian COSO, atau bisa kita sebut juga dengan The Committee of Sponsoring Organization of the Third-Way Commission. Nah, di sini atau dengan bahasa Indonesianya pun kerangka konseptual pengendalian internal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai
kerangka pengendalian JOSO sendiri. Sebelumnya, kerangka kerja pengendalian ini memandang bahwa pengendalian internal bukan suatu kejadian ataupun keadaan, namun suatu rangkaian tindakan yang mencakup seluruh kegiatan organisasi yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa tujuan itu akan tercapai. Nah, di sini ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan. Bahwa yang pertama yaitu ada proses, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara internal atau melintasi unit atau fungsi dari suatu organisasi yang dikelola melalui proses manajemen dasar, baik itu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Nah, pengendalian internal ini harus built-in atau dibangun di dalam dan menjadi suatu kesatuan. Dan bukan sebaliknya, yaitu build-on, yaitu dibangun pada sehingga seperti menempel saja. Seperti itu. Build ini sendiri dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini poin yang kedua yaitu adalah orang. Pengendalian internal dipengaruhi oleh manajemen dan personel lain dalam suatu organisasi. Pengendalian internal yang dicapai oleh orang dalam organisasi melalui apa yang mereka lakukan dan yang mereka katakan. Poin yang ketiga yaitu adalah keyakinan yang memadai. Pengendalian internal ini hanya mampu memberikan sebuah keyakinan memadai kepada manajemen terkait pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan terdiri dari operasi, pelaporan keuangan, dan ketaatan. Lalu poin yang kelima, yang ini merupakan poin yang juga tidak boleh kita lupakan, yaitu lingkungan pengendalian. Jadi di sini merupakan segala kondisi yang membentuk struktur yang menjadi prasyarat dalam suatu organisasi agar budaya sadar pengendalian bisa tumbuh. Unsur utama setiap kegiatan adalah orang, atribut individual mereka termasuk integritas, nilai etika, dan kompetensi, serta lingkungan di mana mereka beroperasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang termasuk dalam lingkungan pengendalian atau bisa ini hal-hal yang terkait, yaitu yang pertama ada integritas dan nilai etika. Tujuan suatu organisasi dan bagaimana tujuan tersebut dicapai didasarkan pada preferensi, pertimbangan nilai-nilai, dan gaya manajemennya perusahaan masing-masing. Preferensi ini kemudian diterjemahkan ke dalam standar perilaku, sehingga mencerminkan integritas manajemen dan komitmennya terhadap nilai etika. Lalu yang kedua, ada komitmen terhadap kompetensi. Di sini, komitmen ini harus mencerminkan pengetahuan dan skill yang diperlukan untuk mencapai tugas individual. Selanjutnya, ada pengawasan terhadap manajemen dan komite audit. Efektivitas pengawasan terhadap manajemen dan komite audit dipengaruhi oleh komite audit terhadap manajemen, pengalaman dan status keanggotaannya, luasnya peran pengawasan, dan ketepatan tindakan. Selanjutnya, ada filosofi manajemen dan gaya operasi. Suatu organisasi yang berhasil mengelola risiko secara signifikan pada umumnya memiliki pandangan yang lebih positif terhadap pengendalian internalnya. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Nah, di sini pasti rekan-rekan sudah pernah mendengar, yaitu bahwa di sini memberikan kerangka kerja bagi terselenggaranya segala kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan berupa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan. Selanjutnya, ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Di sini diperlukan bagi kelancaran dan pelaksanaan kegiatan operasi organisasi. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab menentukan pola penetapan hubungan pelaporan atau garis komando dan otorisasi di suatu perusahaan. Serta yang terakhir dan yang paling penting yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Praktik SDM ini membawa pesan kepada karyawan berkaitan dengan tindakan integritas, perilaku etis, dan kompetensi yang diharapkan. Praktik ini terkait dengan rekrutmen, orientasi, training, evaluasi, konseling, dan promosi, kompensasi, serta tindakan remedial. Seperti itu mengenai JOSO sendiri. Selanjutnya ada pembahasan selanjutnya yaitu yang kedua mengenai sistem informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi itu apa sih? Nah, sistem informasi dan komunikasi ini adalah sistem yang digunakan organisasi untuk mengenali, mendapat, dan mempertukar informasi lintas waktu dan tempat dan dalam bentuk yang memungkinkan orang untuk bertanggung jawab. Sistem informasi mungkin akan mencakup sistem untuk pelaporan operasional, keuangan, serta ketaatan. Nah, di sini pada umumnya sistem itu akan meliputi berbagai metode yang digunakan untuk menjadwalkan, melaksanakan, dan memantau kegiatan dan aktivitas organisasi. Jadi di sini semuanya
dalam berbentuk sistem yang sudah terorganisir, seperti itu. Lalu komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual masing-masing yang berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Sistem ini pastinya juga berkaitan dengan informasi kejadian, aktivitas, dan kondisi eksternal yang diperlukan bagi pengambilan keputusan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Torik Ibrahim dengan NIM 405 dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai peran dan tanggung jawab auditor internal berkenaan dengan lingkungan pengendalian. Pengendalian intern dengan pengertian baru ini dimaksudkan untuk memperbaiki arti dan pengertian pengendalian intern itu sendiri, serta untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik dan komprehensif atas pengendalian intern terdahulu yang dikenal dengan sebutan Sistem Pengendalian Manajemen atau SPM. Alat-alat pengendalian yang dimaksudkan dalam SPM terdiri dari struktur organisasi, kebijakan, prosedur, personil, perencanaan, pencatatan, pelaporan, review intern, pengendalian internal baru yang dibangun dengan kerangka. Ini memiliki 5 komponen integral, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi, serta pemantauan. Lalu berikutnya lingkungan pengendalian dan peranan auditor intern. Lingkungan pengendalian merupakan atmosfer di mana pimpinan dan pegawai itu melaksanakan kegiatan dan menunaikan tanggung jawabnya atas pengendalian. Lingkungan pengendalian itu mencerminkan kesadaran akan pengendalian yang dibangun dalam suatu perusahaan. Unsur yang membentuk adalah sumber daya manusia itu sendiri dan lingkungan kegiatan operasi, di mana para pegawai atau sumber daya manusia itu bekerja dan melaksanakan berbagai aktivitas operasionalnya. Secara lebih konkret, auditor itu pastinya ingin memastikan apakah penegakan integritas dan nilai etika sudah meliputi di keseluruhan aktivitas kegiatan operasional. Setiap orang pastinya sudah menyadari juga akan arti penting dan pelaksanaan komitmen yang dibutuhkan terhadap kompetisi dalam aktivitas sehari-hari. Dengan harapan sudah terwujudnya efektivitas kepemimpinan yang kondusif di setiap jenjang dan struktur suatu organisasi ataupun perusahaan. Pembentukan struktur organisasi atau perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan. Pimpinan dan pegawai yang bertanggung jawab juga harus mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan secara tepat. Organisasi atau perusahaan juga harus sudah membuat dan menerapkan kebijakan yang sehat dan kondusif tentang pembinaan sumber daya manusia di suatu perusahaan, serta sudah membina dengan baik dan memadai mengenai hubungan kerja yang baik dengan pihak-pihak terkait. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurholisa dengan NIM 2018-310-257. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit internal, atau yang biasa disebut dengan audit operasional. Audit operasional sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu review sistematis atas aktivitas organisasi dalam kaitannya dengan tujuan khusus, berupa penilaian terhadap kinerja, mengidentifikasi peluang perbaikan, kemudian mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan untuk tahap berikutnya. Audit manajemen sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, maupun aktivitas yang dikira masih memerlukan perbaikan. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi untuk perbaikan suatu kelemahan dari unit kegiatan atau perusahaan. Nah, ruang lingkup audit operasional sendiri berada pada semua aktivitas operasional suatu organisasi. Seperti yang ada pada PowerPoint, yaitu mengenai proses audit operasional. Proses audit operasional ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah
melakukan pemahaman atas lingkungan dan aktivitas auditi, dan menentukan risiko pengendalian, yang mana objek audit merupakan seluruh kegiatan yang dikelola oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kemudian tahap kedua adalah melaksanakan survei pendahuluan, yaitu survei yang dilakukan untuk mencari informasi yang bersifat umum tentang bukti yang relevan dengan kriteria yang ditetapkan, mengidentifikasi sebab dan menelusuri akibat dari audit yang dilaksanakan. Kemudian tahap yang ketiga adalah melakukan perencanaan audit atau menentukan program audit yang meliputi rencana kerja, kemudian rencana anggaran sumber daya manusia yang terlibat dalam proses audit. Kemudian tahap keempat adalah mengumpulkan bukti audit dan review aktivitas operasional, yang mana bukti audit merupakan suatu data faktual yang digunakan untuk membuat simpulan terhadap audit yang telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu melakukan verifikasi atas bukti dan berbagai prosedur yang relevan pada tahap ini yang dibilang merupakan tahap pengembangan bukti dari tahap sebelumnya. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan akan menjadi dasar auditor dalam merumuskan suatu rekomendasi. Selanjutnya adalah tahap ke-6, yaitu melaporkan hasil audit temuan. Audit temuan ini termasuk temuan, kemudian simpulan, kemudian rekomendasi. Jadi temuan ini akan dikumpulkan dan diringkas menjadi kelompok sebab akibat dan perlu disajikan dalam bentuk ringkasan temuan. Kemudian setelah itu auditor harus mampu menyusun suatu rekomendasi yang relevan dengan simpulan tersebut. Nah, suatu rekomendasi ini yang disusun haruslah logis dan juga dilaksanakan oleh auditi. Kemudian tahap yang terakhir adalah pelaporan hasil audit. Hasil audit akan disajikan dalam suatu laporan audit yang ditujukan kepada pemimpin organisasi atau perusahaan. Pelaporan ini disajikan dalam bentuk tertulis dan lisan melalui presentasi terhadap pimpinan organisasi. Selanjutnya adalah audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan ini juga dikenal sebagai praktik audit eksternal. Audit eksternal adalah yang berkaitan dengan aspek keuangan maupun non-keuangan. Output yang dihasilkan adalah kesimpulan tingkat kepatuhan atas suatu regulasi atau SOP. Nah, audit kepatuhan ini melakukan proses evaluasi suatu aktivitas operasional entitas dan menentukan tingkat kesesuaian dengan regulasi maupun standar yang ditetapkan. Selanjutnya adalah ruang lingkup dan sifat audit kepatuhan. Nah, objek dari suatu audit kepatuhan ini adalah proses dalam suatu organisasi. Proses ini meliputi sistem kerja, kemudian subjek dalam organisasi adalah semua pihak yang menjalankan operasi tersebut atau unit kerja. Untuk objek audit kepatuhan adalah keputusan atas standar operating atau SOP yang berlaku di perusahaan sendiri. Selanjutnya adalah audit keuangan. Nah, audit keuangan merupakan pengawasan terhadap keuangan yang merupakan suatu proses sistematis untuk penilaian laporan keuangan perubahan dan menentukan kesesuaiannya terhadap prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Nah, proses audit internal ini merupakan terdiri dari laporan keuangan yang sama saja dengan proses prosedur audit internal untuk audit eksternal. Nah, audit keuangan sendiri dilakukan oleh auditor internal yang dilakukan untuk mempersiapkan pemeriksaan dari audit eksternal. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Hidana Kurianti dengan NIM 2018-310-587, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan selanjutnya adalah teknik-teknik audit internal penentuan resiko, dan ini diambil dari buku WA bab 5. Yang pertama adalah studi COSO. Nah, studi ini tuh mengawali pembahasan tentang penentuan resiko. Setiap entitas menghadapi berbagai resiko, baik dari luar maupun dari dalam, yang harus ditentukan. Persyaratan awal untuk penentuan resiko adalah adanya penetapan tujuan yang dihubungkan pada tingkat-tingkat yang berbeda dan konsisten di dalam organisasi.
Nah, penentuan resiko merupakan identifikasi dan analisis resiko-resiko yang relevan untuk mencapai tujuan, yang membentuk suatu dasar untuk menentukan cara pengelolaan resiko. Karena kondisi ekonomi, industri, peraturan, dan operasi terus berubah, maka dibutuhkan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menangani resiko khusus yang berhubungan dengan perubahan. Selanjutnya adalah audit berbasis resiko. Konsep audit berbasis resiko itu atau yang disebut risk-based auditing secara tradisional itu bermula dari observasi dan analisis pengendalian. Kemudian berlanjut ke penentuan resiko yang berkaitan dengan operasi dan akhirnya ke penentuan apakah aktivitas ini sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi. Nah, penentuan resiko dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, dan penempatan prioritas, dan akhirnya melakukan manajemen resiko dengan cara. Dan di sini ada beberapa cara. Yang pertama, mengendalikan dan menerima resiko. Yang kedua, menghindari atau mendiversifikasi resiko. Dan yang ketiga, membagi dan mentransfer bagian-bagian. Nah, untuk di slide selanjutnya ya, ada resiko audit dan komponen-komponennya pada audit laporan keuangan. Di sini luas resiko adalah jumlah yang berpotensi karena probabilitas resiko adalah kemungkinan terjadinya resiko. Pada tingkat laporan keuangan, resiko audit adalah resiko bahwa auditor mungkin secara tidak sengaja gagal memodifikasi dengan layak pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Seorang auditor diharapkan untuk merencanakan audit sehingga resiko audit dibatasi pada apa yang dipertimbangkan auditor sebagai tingkat yang rendah. Standar audit menyatakan bahwa seorang auditor harus mempertimbangkan karakteristik manajemen. Nah, karakteristik operasi dan industri juga, dan juga karakteristik penugasan. Terus ada faktor-faktor yang disebutkan untuk menunjukkan situasi yang bisa meningkatkan resiko audit. Nah, di sini ada resiko bawaan, resiko pengendalian, dan juga resiko deteksi. Oke. Resiko bawaan adalah berenten suatu asersi atas terjadinya salah saji yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal yang terkait yang ditetapkan. Resiko bawaan adalah resiko yang bersifat intrinsik terhadap usaha entitas. Resiko dari salah saji seperti ini lebih besar untuk beberapa asersi dan saldo atau kelompok transaksi dibandingkan yang lain. Nah, contohnya ada asersi penilaian dan keberadaan. Yang kedua ada perhitungan biaya pensiun. Yang ketiga ada kas lebih rawan dicuri dibandingkan persediaan. Nah, yang keempat adalah faktor-faktor eksternal terhadap entitas seperti perubahan teknologi yang mungkin membuat persediaan tertentu menjadi usang dan nilai terlalu tinggi. Nah, lalu ada contoh-contoh yang membantu dalam memahami pandangan mengenai resiko bawaan. Nah, contoh yang pertama itu ada pada perusahaan sekuritas, perhitungan bunga yang sederhana, tidak serumit perhitungan berdasarkan metode bunga efektif. Terus contoh yang kedua adalah di bank, kecurangan terhadap kredit cenderung terjadi pada rekening tabungan atau pembayaran cicilan pinjaman dibandingkan rekening giro. Dan yang ketiga, di toko serba ada, saldo piutang usaha cenderung disajikan secara realistis dibandingkan saldo akun penyisihan piutang tak tertagih. Oke, resiko selanjutnya adalah resiko pengendalian, yang merupakan kontrol risk atau resiko bahwa salah saji material yang bisa terjadi pada suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur kebijakan atau prosedur pengendalian internal suatu entitas. Nah,
Seorang auditor bisa menilai resiko pengendalian pada tingkat maksimal jika kebijakan maupun prosedur tidak efektif atau menghabiskan banyak biaya untuk mengevaluasi efektivitasnya. Nah, yang ketiga nih ada resiko deteksi. Seorang auditor dapat mengevaluasi resiko-resiko ini secara kuantitatif maupun kualitatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.